hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu apa? Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kelima, engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah, melakukannya, pada saat itu laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Dia nanya sama Rasulullah, lalu Rasulullah ini udah dijawab sama Rasulullah. Laki-laki itu yang putih ini, yang rambutnya hitam, bilang engkau benar. Maka sahabat tuh bingung tuh, yang duduk samping Rasulullah bingung, dia nanya terus dia membenarkan. Lalu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir atau hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, engkau benar. Lalu ditanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu laki-laki ini berkata lagi, beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat. Ya, laki-laki ini nanya sama Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu dia bertanya lagi nih, laki-laki ini, ya, tentang tanda-tandanya. Kapan tanda-tandanya? Nabi menjawab, jika seorang budak wanita, ya, tanda-tandanya kiamat, dia nanya. Nabi jawab, kalau tanda-tandanya kiamat adalah seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin, papa, serta mengembala kambing, telah saling berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, itu tanda-tandanya kiamat. Dan itu sudah terjadi di mana dulu di kota Mekah orang-orang banyak bertelanjang kaki, sekarang sedang berlomba-lomba dahsyat pembangunannya di Mekah, di Madinah, dan orang-orang Arab Badui sana semuanya sedang berlomba-lomba dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Jadi kalau Bang Maryam bertanya, apakah umat Nabi Muhammad itu muslim atau mukmin? Iman itu 6. Iman itu ada 6. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Ya, terus percaya pada takdir, beriman sama Allah, beriman sama malaikat, beriman sama kitab-kitabnya. Itu orang mukmin tuh, orang beriman. Beriman sama rasul-rasulnya, beriman sama hari kiamat, beriman sama takdirnya Allah yang baik dan buruk dari Allah semuanya. Itu beriman. Umat Nabi bukan, umat Nabi. Apa orang muslim? Muslim tuh orangnya, mukmin juga orangnya yang beriman. Muslim orang yang Islamnya. Siapa orang Islam itu? 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji ke Baitullah. Sampai sini paham teman-teman? Jangan lupa tetep layar teman-teman. Mantap Bang Hanafi penjelasannya. Dengarin itu ya. Jadi muslim itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Yang umatnya Nabi Muhammad itu, yang bersyahadat itu, dan yang mukmin bukan cuman bersyahadat tapi yang mukminnya. Jadi ketika orang juga bersyahadat belum tentu jadi umatnya Muhammad. Gue bilang juga ini masih rusak ininya, apa namanya? Apa dasarnya itu masih rusak dia. Belum nyampe ke sana dia. Lagi, Maria. Memang rusak. Dia menyatakan dari awal. Jelas-jelas cari masalah kau. Sudah jelas tadi penjelasannya, woi. Kami punya Rasul, apalagi kami punya agama. Apalagi kau dengar enggak penyampaian kau, paham enggak apa yang disampaikan? Pak Maria. Paham enggak kau? Jelasin biar mereka paham gini, nih. Bang Maryam. Kau longor. Izin Bang Blender. Jadi begini Bang Maryam. Di dalam iman Islam, tentu seluruh umat Islam meyakini bahwasanya agamanya yang paling benar. Kenapa? Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita boleh berandai-andai, Islam itu kata Ustadz Hanafi selamat.
Kalian-kalian orang kafir, saudara-saudariku, kalian-kalian orang yang masih kafir, menutup diri terhadap keselamatan Islam. Kalau kalian ingin selamat, masuklah Islam. Kita berandai-andai, seandainya keyakinan Itu asumsi, orang brother. Yahudi Itu yang asumsi, benar, brother. jangan dipotong. Enggak Belum boleh. selesai. Anda tidak boleh Belum berpanjang begitu. selesai, saya jangan dipotong lah. Aduh, aku kan jarang ngomong toh dari tadi. Kita berandai-andai, seandainya orang Yahudi, keimanan orang Yahudi yang betul, umat Islam akan masuk surga. Kenapa umat Islam masuk surga? Karena umat Islam beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah memang orang Kristen yang benar, maka umat Islam juga akan masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu bagaimana kalau ternyata Islam yang benar? Mohon maaf Pak Maryam, semasa masih hidup di dunia dulu kami sudah memberitakan Islam, sudah memberitakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tetap kafir, kamu tetap menolak. Mohon maaf, kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, kamu harus masuk surga. Kami masuk surga Pak Maryam. Mohon maaf, bye-bye. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Lanjut. Mos, tidak cuman Islam itu masuk surga. Baca dong itu surah An-Nisa itu. Gak ada pertanyaan kau cari masalah. Woi Maryam, tadi sudah jelas-jelas kau bertanya pula lagi. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Udah jelas Al-Quran kau tanya. Kau cari apa sekarang? Mau cari kebenaran atau cari masalah? Bahasa si Hah? Al-Yubi Hei, tadi, kalau mau Islam cari itu kebenaran masuk apa mau dalam cari masuk masalah kau surga. sekarang? Woi Maryam. Jadi jangan cuma Hei, Islam yang dikatakan sekarang gantian. masuk surga. Jangan kau aja bertanya, Bodat. Bodat. Taruh di mana Jangan sih? kau aja bertanya. Kami Bodoh bertanya, kali. monyet. Babi. Hei, kami yang bertanya sekarang. Binatang. Apakah itu Kami yang bertanya. dicerminkan Sekarang kami yang bertanya, monyet. Cari masalah kau. Jangan dikik, koi. Gimana itu blender biar dimakan blender. Cari masalah. Udah pertanyaannya jelas. Apa yang dibawa Nabi Muhammad katanya? Kau udah gila tuh. Nampak kan nggak dengar? Baru mau diajarin sama blender ke malah di kick. Siapa yang kick tuh? Gak tahu. Sepi udah ini. Mau ngapain sekarang kita? Iya langsung sepi. Siapa yang saya yang kick rame-ramenya. tadi Bang Kores. Lagi Saya yang kick rame-ramenya tadi. jadi sepi. Saya lebih fokus ke Jiman dulu. Yang masalah yang semalam masih gantung itu. Saya di mobil sebel saya dengarnya si Maryam dari tadi. Ustadz Hanafi menjelaskan panjang lebar. Saya yakin ya semua muslim di bawah itu pasti paham apa yang dijelaskan oleh Ustadz Hanafi. Loh, sama si Maryam dipelintir lagi ya Allah. Ini kan karena kurang Astagfirullah. saya yang kurang ilmu, jadi saya kurang bisa menjelaskan yang tepat mungkin ke Maryam. Mungkin saya harus bisa kapan saat jadi Muhammad Hanafi, kapan saat jadi Kores, kapan saat jadi blender. Itu yang gua harus lagi cari ilmunya. Enggak, Satanafi udah bener itu. Satanafi udah bener. Dianya ini ingin nih ya. Kalau aku lihat dari psikisnya itu, dia tuh ingin kalau Islam itu mukmin gitu. Kalau kami ini muslim, kami juga bisa loh disebut muslim kami ini karena kami mengimani Tuhan yang benar gitu. Dia tuh mau ke situ dia. Iya. Ustaz Hanafi itu udah ini tuh, udah mantep tadi yang ngejelasin soal Islam, bawain hadis pas Jibril nyamperin Nabi gitu. Betul itu. Dia pengennya masuk surga cukup beriman kepada Nabi Isa tanpa harus beriman kepada Nabi Muhammad. Padahal Mana bisa? di Al-Baqarah 62 dengan tafsirnya itu kan sudah jelas. Ya, orang Yahudi yang menolak Nabi Isa mereka kafir. Orang Nasrani yang menolak Nabi Muhammad mereka kafir. Loh, kalau sudah kafir mau digimanakan? Kembali ke yang tadi. Kalau kafir saudaraku yang masih kafir mau selamat, masuk Islam kalian. Karena kalau di Islam itu aman teman-teman, aman. Mau Yahudi yang benar, Islam masuk surga. Karena umat Islam iman kepada Nabi Musa. Mau Nasrani yang benar, Islam masuk surga. Karena umat Islam beriman kepada Nabi Isa atau Yesus. Lalu bagaimana kalau ternyata Islam yang benar? Jimen, Al-Ayyubi sudah mengatakan, Ustadz Hanafi, inspirasi kehidupan Kores, Bang Blender sudah mengatakan bahwasanya Islam adalah keselamatan. Jimen masih belum berislam, mohon maaf Jimen, kami tak bisa membantu lagi Jimen.
Karena keselamatan akhirat itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu Jimen. Lanjut. Iya Pak, saya paham itu. Saya sudah Kau pun lama kali Jimen. Belum sampai sekarang cemana lama kali kok. Pemahaman kau udah Islam, jangan kau tunda-tunda. Nanti kayak siapa itu yang Bapak Dili itu, baru 21 tahun udah meninggal loh, tabrak. Lagi trending sekarang mati tiba-tiba, hati-hati kok. Mati kok masuk neraka nyesal kok selamanya, betul? Apa lagi? Iya Pak Blender, betul itu. Saya memang lagi sudah gamblang. Apalagi tadi malam kami bertengkar ya dengan orang tua keluarga karena tadi malam dikumpulin karena live saya maksa gitu. Jadi sampai handphone saya dibanting gitu. Tidak apa-apa sih bagi saya, handphone ada gantinya. Tapi kalau iman itu Ini handphone yang dibanting ini dipakai TikTok sekarang. enggak handphone baru. Oh, anjir, kaya juga Anda. Bukan kaya Pak. Dan itu ada hikmahnya Jimen. Ya, ada hikmahnya. Jadi ketika HP saya kamu mau- sudah mulai agak lemot, saat dibanting kamu dapat baru. Jadi sering-sering aja dibanting supaya ganti baru lagi gitu loh. Enggak. Sebenarnya gini, saya ingin menunjukkan kepada orang tua saya bahwa yang saya contohkan ini saya tidak melawan, tapi saya akan jalankan apa keinginan hati saya pelan-pelan, dan saya tidak akan marah hanya gara-gara handphone gitu, karena iPhone itu bisa diganti, bisa dibeli baru gitu. Kedua tentang Dibanting masalah iPhone. Yang dibanting iPhone. Iya, Mama tadi malam banting gitu. Jadi saya bertengkar maunya sama Maryam itu. Dia menyatakan bahwa Allah itu esah. Cukup hanya di sini saya tidak perlu memasuk Islam. Tapi dia di waktu bersamaan membenarkan tentang Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu menyatakan masuklah engkau Islam, baru disebutlah engkau adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang taat gitu. Jadi seandainya tidak ada di Alkitab tentang nubuat atau firmannya tentang roh kebenaran yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, mungkin bisa. Tapi dengan konsekuensinya Anda tidak perlu beragama Kristen, sebab agama Kristen juga tidak dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, itu poinnya. Tetapi karena ada nubuat tersebut, dibenarkannya tentang Al-Quran sesuai dengan ayat yang disebutkan abang sebelumnya. Karena saya menyimak tadi bahwa orang-orang sebelumnya yang memahami Alkitab dalam arti Alkitab yang murni, bukan Alkitab yang sekarang yang udah ada campur tangan, dan membenarkan Al-Quran. Nah, justru karena mereka membenarkan Al-Quran dan benar, Andalah ikuti Al-Quran dan masuk Islam. Sebab Islam itu ada dalam Al-Quran, tidak bisa dilepaskan. Agama yang langsung diperintahkan oleh Allah atau Bapa, agama yang langsung diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama tersebut yaitu Islam. Selesai poinnya gitu. Saya mau menjelaskan seperti itu kepada Maryam. Masa Anda menyatakan Anda membenarkan Al-Quran tapi tidak perlu beragama? Nah, itu salah. Itu namanya justru orang-orang yang dalam mana dulu ya? Orang-orang fasik gitu. Orang-orang yang tidak paham tentang maksud dan tujuan Allah dan Nabi Muhammad. Kira-kira begitu pemahaman saya, Bang. Lanjut. Kau bergaduh sama mamamu, handphone baru. Kalau kau pindah agama, semua Terima kasih, baru kau Kak dapat. Semua dapat kau baru kalau pindah agama kau. Percayalah kau. Ini Pak Blender wajib. Kenapa dia hanya mengimani Yesus atau Nabi Isa, si Maryam? Kenapa tidak sekalian tarik ke belakang Nabi Adam sekalian langsung? Iya. Iya juga. Iya kan? Iya. Dan lagian gini Pak, inspirasi. Ngapain ketika Anda mengimani Yesus, ngapain beragama? Agama tidak dibawa Yesus. Dia membawa pengajaran, aturan, hukum. Selesai, final. Tidak perlu masuk Kristen, tidak perlu gereja, tidak perlu perpuluhan. Iya. Gitu. Jadi semua rasul yang diutus, yang diberikan mandat, itu diberikan tugas untuk memperkenalkan satu Tuhan. Ya, teman-teman ya, memperkenalkan satu Tuhan. Dan di luar dari itu ada tugas lain, di mana rata-rata nabi atau rasul yang diutus
itu untuk punya tugas, yaitu yang penyembahan berhala kan, penyembahan patung-patung, itu dihancurkan semua itu. Termasuk salah satunya ya pada saat Nabi Isa diutus, ya banyak juga penyembahan berhala di situ. Nabi Muhammad juga diutus, banyak juga penyembahan berhala di situ. Akhirnya ya cuma karena Nabi Isa pada saat itu tidak kuat, ya kan, dan memang sudah seperti itu takdirnya, ya Allah selamatkan gitu. Allah selamatkan, terangkat ke langit, tetapi nanti akan turun kedua kalinya gitu, akan turun kedua kalinya untuk menumpas orang-orang yang menuhankan dia. Nah gitu teman-teman, bukan lagi menghancurkan patung, tapi yang menuhankan dia yang ditumpas gitu teman-teman. Iya, itu benar, itu benar. Saya tidak bisa mungkiri itu. Sebenarnya saya heran juga kenapa saya tidak lahir dari kecil Islam aja gitu. Kan nggak susah seperti ini gitu. Ya, Bang Jiman, Ya. ketika Allah menetapkan sesuatu pasti tidak ada yang sia-sia. Iya, Pak. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Termasuk sekarang Bang Jiman dengan keadaan kita di TikTok dan banyak masalah, kita masing-masing itu diskenariokan oleh Sang Maha Tahu, Sang Maha segala-galanya. Dan bisa jadi itulah bukti dari saking cintanya Allah kepada kita semua dengan berbagai macam suku, bangsa dan masalah berbeda-beda. Dan artinya tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan sampai ada kalimat yang terlontar, kenapa saya nggak begini aja, kenapa saya nggak gini aja, kenapa. Bahkan termasuk menetapkan sesuatu pasti tidak sia-sia, termasuk menetapkan patah hatimu. Bahkan pasti Allah tidak sedang iseng, kawan-kawan. Tidak sedang saya coba anak ini nih, kalau saya bikin patah hati gimana ya. Pasti nggak sekedar itu. Saya bikin dia HP-nya hancur, dibanting. Pasti nggak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar daripada apa ya. Dan ada yang lebih penting dari itu. Ada hikmah di balik itu. Karena itu saran saya buat teman-teman semua yang sedang mencari kebenaran, Allah sudah memberikan kalian kecerdasan. Maka saya sarankan, jangan sampai ego, nafsu kalian mengalahkan kecerdasan kalian. Itu saran saya. Jangan sampai ego, nafsu yang merusak itu mengalahkan kecerdasan kalian. Jangan. Tetap santun, tetap elegan, tetaplah jadi manusia yang cerdas. Mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Jangan mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, diskusi biasa di TikTok itu biasa. Ada yang bikin rusuh, ada yang bikin panas, ada yang dia posisi lagi cari-cari. Itu biasa di TikTok. Tinggal kita mau melabeli diri kita itu siapa. Makanya dibilang bahwa dunia itu kan panggung sandiwara, ya kan? Maka kita itu mau jadi peran yang mana? Kalau kalian sudah tahu TikTok ya, di Komal ini adalah panggung nih untuk orang-orang yang lagi nonton nih, 1000 orang lebih. Tinggal kalian mau jadi oknum mana, mau jadi oknum yang menyenangkan atau tidak, oknum yang mengasyikkan atau tidak, oknum yang mencerdaskan atau tidak. Nah, kalian masing-masing yang mau memilih jadi orang yang ngeselin, mau memilih jadi orang yang bikin ruwet, mau jadi orang yang bikin mumet, mau jadi orang yang bikin menyenangkan, membahagiakan. Silahkan Anda yang pilih itu. Itu sih saran saya, teman-teman. Jadi ya nggak perlu kedikte. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan jadi orang lain. Capek, teman-teman. Lanjut. Iya, bagaimana? Iya, memang benar itu semuanya. Ya, sorry. Tadi gua diturun, gua nggak tahu nih, ya. Enggak, gua pengen lanjut tanya lagi. dulu. Gua pengen tanya dulu nih, Jiman ini. Kau sekarang statusmu sudah sebagai apa? Aku tanya dulu kau. Secara administrasi atau secara kerohanian dalam hati? Gak usah bilang administrasi, sekarang bilang aja. Oh, sekarang iya, sudah haruslah. Islam atau Itu berbeda, Harus Anda bilang. Beda itu, jangan Anda menyatakan Bukan harus bla, bla, bla. konsisten. Lo jadi manusia itu harus konsisten, bro. Makanya di Kristen aja lo gak konsisten. Gimana lo ntar di Islam? Iya, Lo saya tidak konsisten dalam kekristenan sebab saya mencari tahu ternyata saya Tidak, lo dikibul juga. sekarang apa? Gue tanya dulu, lo apa?
perkara Ya, itu nanti Saya sekarang sedang berusaha untuk masuk Islam karena jangan perbendaharaan keluarga. sedang lo sekarang statusnya apa? Kalau lo sudah bersyahadat sudah lo Oke. Islam itu maksud gua. Dalam hati saya sudah bersahadat. Berulang Bukan, kali saya jangan bilang saya hati, bukan bersahadat. hati yang bicara, Secara nggak ada yang tahu administrasi itu. dengan Nggak ada yang terang-terangan dan menyaksikan itu. merubah dari kependudukan sipil, saya belum masuk Islam secara sah, secara administrasi. Tapi secara rohani hati saya, Allah itu sudah tahu. Saya berulang kali seperti ini. Bukan Aku begitu, lo bersaksi. jawab pertanyaan gua. Ya, saya Lo udah status jawab. lo Jadi jawaban sekarang, apa yang Anda pendirian lo inginkan? jadi manusia itu, jadi laki-laki itu punya prinsip. Gue jadi Islam nih sekarang, gue jadi Kristen. Itu dong. Ya saya sudah jawab secara rohani dalam hati Astaga. saya sudah bersahadat. Secara Woi, brother, administrasi. di bawah ini banyak nih yang menonton. Aduh, Terus Kau yang bodoh Maryam, kau yang bodoh longor. paham arti yang saya maksud. Diam kau. Diam kau, bodoh. Turunkan dulu. Kau yang longor kau, bodoh kali kau. Otak tua kau, bodoh. Gini kali kau. Maryam, brother Ini Maryam, urusan gini. urusan saya sama si Jenam. Gini. Maryam, Kristen. Sekarang Bang gue Maryam. tanya dia prinsip Dengar hidupnya dulu saya, sekarang, Bang Maryam. dia sekarang tuh apa? Bang Maryam, dengar dulu saya. Dengar dulu. Jimen statusnya sekarang itu masih Kristen. Ya sudah. Statusnya dia. Kenapa sulit kali ngakui? Makanya dengar dulu. Oh, ya, saya sudah nyatakan Dia tadi. berucap Kristen tapi hatinya berbicara Islam. Tapi kau olok-olok. Dengar dulu. Dia mau Saya ngomong ini Kristen, orangnya cuman tertib. malu sama Bang Maryam karena Kristennya levelnya kayak Bang Maryam. Sebetulnya dia nggak mau ngomong Kristen, cuman dia malu karena gayanya Kristen kayak Maryam, itu masalahnya. Betul Bang, saya Dengar betul, dulu jujur. Maryam. Saya ini baru mau jelaskan. Jiman ini masih Kristen. Tetapi dia sudah meyakini Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Yesus bukan Tuhan. Itu dari segi rohani, tetapi kalau masalah status dia masih Kristen. Sedang menuju ke sana, sedang menuju ke Islam. Ya, kalau hanya Makanya untuk kenapa urusan Jimen begitu ada di doang, sini? mempercayai Yesus bukan Tuhan ya, gua juga sama. Kalau soal itu, kita Ya juga udah berubah. bareng-bareng Cuman nanti gua- kau bagi Udah, dua bareng-bareng ini. itu Islam. Ini bagi Yo, dua aku ini, gue tentang bagi dua orang tua ini. saya. Ini gue bagi dua nih pokoknya. Berani nggak? Jangan rebutan Maryam. Ah gitu aja lu Bukan rebutan lu. brother, Ah, Jeman. Kalau lo belum lulus di ke Kristen, lo baru secetek ilmu lo sudah langsung menjustis Kristen seperti apa tanpa Jangan lo tahu. gitulah Bang Maryam. Gitu loh. Nggak boleh merendahkan lah Bang Maryam. Maryam Itu ini sama gereja- halnya kamu nyerang Jelaskan pribadi kalau saya orang. tentang pendirian saya di mana-mana Maryam. juga saya berbicara. Maryam. Cuman saya kali yang mengakui bahwa Maryam. Yesus bukan Tuhan yang Maha Pencipta. Maryam, Gitu loh. Maryam, Bukan berarti merubah iman gua. Maryam, jangan nyerocos lah kalau ngomong. Gerejamu di mana sehingga kau mengakui Yesus bukan Tuhan? Bergereja di mana kau? Saya umat Nasaroh ya, umat Nasrani ya. Unitarian. Unitarian maksudmu? Kalau ada mungkin Unitarian itu harus pilihan, gua pilih. Cuman masalahnya di KTP gua harus Kristen Protestan. Bokap bapak ibu gua itu Kristen Protestan. Ya sudah Bangku. Ya Artinya sudah, akui. Jenan ini artinya maksud saya lu nggak Jiman boleh, ini. lu Gitu nggak loh. boleh mengincar orang lain yang berbeda sama diri lu salah. Kan gue sering Bukan, bilang Pak, Bang bukan Pak Jiman. Ustadz. Pak Ustadz juga harus meluruskan kalau Iya, ini dia gua mau Muslim luruskan. atau kalau dia Islam, kalau dia Islam mungkin boleh dia berbicara, ayo kita berdiskusi. Ini Tapi gue lagi kalau mau dia orang luruskan dalam, abangku. Gue lagi Gitu mau loh. meluruskan ke abangku. Abangku kan sudah ya iya Pak tahu. Ustadz, tolong Abangku kan diluruskan bukan ini, orang nggak baru. boleh nih berkata-kata dia seperti itu gitu loh. Itu Gimana hak mau dia. diluruskan Maryam kalau kamu ngomong? Itu hak dia, hak teman-teman. Bahkan ada yang Muslim dia berbau Kristen aja saya nggak peduli. Itu hak masing-masing. Kan saya selalu bilang ke teman-teman ini di Komal manapun, sederhananya gini loh. Kamu boleh yakin bahwa dirimu benar, tapi tidak boleh memvonis yang berbeda dengan dirimu pasti salah. Abangku Bang Maryam lebih tua lah dari saya. Artinya gini loh Bang, ayo kita bijak loh dengan TikTok ini loh. Dengan adanya teknologi TikTok ini kita belajar bijak lah. Jadi bolehlah Bang Maryam meyakini bahwa dirinya Bang Maryam benar, tapi nggak boleh memvonis lu tuh salah, lu nggak benar, nggak boleh, jangan gitu. Kenapa saya bilang kita nggak boleh memvonis yang orang lain itu salah? Karena pandangan kamu yang penuh dengan kebencian, pikiranmu yang terbatas, itu nggak bisa menjadi tolak ukur dan penentu yang menetapkan kekeliruan pendapat orang lain.
Saya aja nggak pernah kok nyalain orang mau nyembah manusia, mau nyembah kancing baju. Silahkan, ini kita diskusi ranahnya. Bukan di situ Pak Ustadz. Pak Ustadz, maksud saya kalau Jiman ini mau berdiskusi sama saya tentang kekristenan, mungkin pemahamannya sudah berbeda. Ayo kita berdiskusi gitu loh. Jangan dia mengolok, jangan dia berkata, coba deh Aku tadi nggak buka percaya rekaman kau dia. Nasrani Maryam. Diam kau Woi. blender, diam kau blender. Kau diam kau bodoh, tahu itu. menipu kau kemari monyet. Aku nggak Turun kau, percaya turun kau kau. Nasrani binatang. Nasrani tuh Turun nggak kayak kau. gini. Hei, Nasrani nggak kayak gini. Nasrani Islam itu berbahaya, bahasanya kau. santun, santun penuh bahasanya. Bang Maryam, Islam Kau itu lebih Nasrani, santun. Nasrani Islam bodoh itu kau, lebih Bang. santun. Nggak kayak kau. Turunlah Banyak kau kali dulu, gaya blender. kau. Penipu kau. Itu aja. Sudahlah Bang Maryam, artinya Bang Maryam kan sudah clear kalau Bang Maryam sendiri tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan. Sama Bang Jiman juga gitu, dengan pencarian dengan data baik original teksnya sama seperti Bang Maryam, sudah mengakui bahwa Tuhan itu ya harus maha kuasa. Nggak mungkin Tuhan itu menjadi lemah, menjadi manusia. Sama seperti Bang Maryam. Dan Bang Maryam merasa, enggak, gue tuh kalau ada selain daripada Kristen gue Nasrani. Lah, Bang Maryam aja nggak tahu Nasoro tuh apa. Nggak percaya aku Nasrani ini, nggak percaya aku. Diam kau Percaya. blender, diam kau blender. Kau nggak percaya aku Nasrani kau bodoh. Turun kau, turun Nah, kau, menipu turun kau. kau, binatang kau. Bang Blender, Nah, Bang Blender, biar Nasrani nggak pernah kayak gini. Banyak kali yang pernah Nasrani. Itu Bang Blender, biar berinteraksi dengan Ustadz Hanafi dulu. Coba Maryam, apa itu makna Ya, Nasoro Ustadz dan Hanafi. juga Nasrani Maryam? Coba kamu Iya. terangkan apa itu Nasrani, apa itu Nasoro. Coba dengan Ustadz Hanafi. Lanjut Ustadz. Nasrani sama Nasoro itu tuh sama, hanya beda pengucapan saja. Itu pengikutnya, Yesus itu loh, umat gitu loh, pengikut. Maka dibilang Nasrani. Munculnya Nasrani nggak kenal Kristen itu- Yesus. Nasrani tidak Diam kenal kau, Yesus. diam kau, blender. Aduh, Nasrani diam kenal dulu. Yesua Amasyah. Diam Longor. dulu Bang, Nipu blender kau. ini. Nipu kau bodat. Turun kau blender. Nipu kau. Udah. Nasrani nggak kenal Yesus ya. Longor. Jadi biar tahu maksudnya munculnya Kristen itu Nipu dari aja agama kau. dari mana? Biar dia paham. Sejak Jangan kapan asal Nasrani menjudge. kenal Yesus? Woi, bodat. Sejak kapan Nasrani kenal Yesus? Diam kau blender. Kau menipu kau. Nggak pernah Nasrani Diam kenal kau Yesus. blender. Nanti kita satu koma. Nasrani Gini kenal aja Yesua Bang Maryam, Amasyah, Bang bukan Maryam. Yesus. Bang Maryam, gini aja. Apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan? Kamu sudah mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Kamu sudah mengakui Tuhan itu satu. Iya kan? Apa yang kita mau perdebatkan? Yang kita perdebatkan kan Begini cuma loh, itu. Bos. Maksudnya gini loh, Jeman ini tadi masuk seakan-akan dia tahu topik pembahasan, tapi yang dibahas, yang dihujat sama dia Kristen ini begini, Kristen begini, tanpa dia tidak tahu dari mana awal pertanyaan itu sampai kita bisa berdiskusi Kok panjang. marah kau dibilang Kristen? Yang Kau aja menarik Kristen. dari bawah loh Pak Maryam. Oke, saya sudah paham. Saya sudah paham benang merahnya. Saya sudah paham benang merahnya. Nah, Dan benang kalau dia merahnya mau di sini. bertanya sama saya, kalau dia mau bertanya sama saya, dia mau tanya tentang Islam ke, tentang apa ke, tentang ini, oke, gitu loh. Dia masuk seakan-akan tahu topik Kok marah pembahasan. kau ditanya Kristen, sedangkan kau bukan Kristen bodoh. Kau Nasrani, Iya, kau kenapa benar. komplain kau? Banyak Ini kali aja Bang nipu aja Maryam. kau. Ini benang merahnya. Saya sudah paham. Benang merahnya di mana? Benang merahnya di mana Bang Maryam meyakini bahwa yang membawa Kristen itu adalah Yesus kan gitu. Benang merahnya di situ kan? Iya, saya tahu dia Nah, malah sudah pencarian selesai. tentang Yesus tidak membawa agama ini dari mana otaknya dia itu yang saya maksud. Otaknya dia itu dari mana gitu loh. Ya jelas Nah, lah, sedangkan emang saya Jimen- tanya, Yesus membawa agama. Aduh, kau nggak Aduh, ada apanya? dengarin Ustadz Ini itu tadi hanya menjelaskan. miskomunikasi aja, Maryam. Ini cuma miskomunikasi. Gini, saya luruskan gini, Bang Maryam. Ah, lanjut Ustaz Hanafi. Kalau Bang Maryam bilang, gua Diam dulu, gua Bang Maryam. Nasrani atau Dimit gua dulu. Nasoro. Nah, kalau Bang Maryam pengen dapat informasi tentang bahasa tentang daripada Nasrani, itu diambil dari kata Nasoro yang berarti menolong. Kenapa dinamakan itu? Kata Nasoro itu yang berarti menolong, dinisbatkan kepada Hawariyun yang menolong Isa Al-Masih ya dari kejaran pasukan pada masa itu. Nah, ini terdahulu suka memanggil diri menjadi Masihiyun yang dinisbatkan kepada Isa Al-Masih. Nah, jadi Nasara itu orang yang benar-benar posisinya dia menolong Nabi Isa.
Gitu loh. Pertanyaannya, kalau kamu menolong Nabi Isa, maka Nabi Isa itu di Injil itu ada nubuatan tentang ada nabi setelah aku karena kebenaran. tugasnya. Iya, maka seharusnya kalau kamu ngaku Nasara seperti yang tadi kamu bawa itu Bang Maryam. Ya di Al-Quran dijelaskan ada 70 dari Najasyi itu para pendeta itu orang-orang Nasrani. Lalu dia mengikrarkan dirinya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sembahan, ilah-ilah ya, ilah-ilah itu sembahan, arti ilah itu sembahan. Beda kalau Allah itu nama, kalau ilah itu bahasa Arabnya sembahan, tapi kalau Allah itu nama, ismul azam, nama yang agung. Kecuali Allah, tidak ada sembahan yang patut kusandarkan, yang patut kuperserahkan, kupersembahkan segala aktivitas ibadahku hanya kepada Allah. Nah, di situ orang-orang Nasrani itu membela mati-matian tentang Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa kalau dia orang Nasrani pasti dia membela baca kitabnya di Injil yang sesungguhnya yang masih ada. Ya masih ada kalau dipilah-pilah itu pembuktian ada nubuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kamu bilang saya Nasrani, orang Nasrani itu pasti dia itu mengimani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasti dia menjadi orang yang Islam. Itu Bang Maryam. Makanya nipu ini, bodat nih, nipu. Ya. Mana pula Nasrani kenal Yesus? Sholat dulu kau sana. Nah, banyak kali gaya kau, menipu aja kerja kau. Sejak kapan Nasrani kenal Yesus? Turunlah kau blender sholat dulu. Jadi sekarang kalau gini, Kristen kok marah kau? Sekarang gini Bang Maryam, kalau Bang Maryam mengaku dirinya Nasrani, ya kan? Kalau kamu mengaku dirimu Nasrani, harusnya kamu tahu pendeta Buhaira itu siapa. Kenal nggak? Saya udah tahu semua itu. Iya, pendeta Buhaira kenal nggak? Iya, kamu tahu kan? Tunggu dulu Bang Maryam, saya nanya. Saya punya tugas meluruskan ajaran Yesus ini, ya. Iya, saya cuma tanya. Saya cuma tanya, kamu tahu nggak pendeta Buhaira? Paham di situ, gitu loh maksud saya. Jangan berkuat-kuat kecuali dia sudah Muslim. Saya. Pendeta Buhaira, kamu kenal nggak? Pendeta Buhair kenal nggak di zamannya Rasulullah? Dia itu Nasrani. Itu yang saya tanyakan. Kamu kenal nggak dia? Si Maryam ini kalau saya lihat kodamnya dari sini, dia ini SSJ nih. SSJ dia. Penipu ini, bodat nih, penipu nih. Banyak kali gaya kau. Bang Maryam, Bang Maryam, itu cuma itu saya tanyakan. Yang kau babi, kau pulang ngatur-ngatur di sini kau mal, monyet kau. Turun kau blender. Itu nggak usah fokus ke Bang Blender dulu, Bang Maryam. Bukan blender ini sholatnya itu 5 rakaat bukan 4 rakaat. Gini, Maryam. Bagaimana Anda menyatakan Anda pengikut Yesus, ya Nasrani? Ketika dalam perkataan Yesus menyatakan ada roh kebenaran, ikuti dia. Lalu harusnya engkau ikuti Muhammad. Ketika engkau ikuti Muhammad, Anda harus masuk Islam. Paham? Bodoh, roh kebenaran itu belum tentu Muhammad. Gak ada Nasrani kayak gini ngomong bodoh, gak ada. Udah. Penipu kau, Gitu loh, babi. paham. Jadi Nabi setelah Yesus siapa? Utusan setelah Yesus? Susah mendengar, susah. Nggak bisa mendengar dia. Aduh. Susah nggak mendengar. Nggak bisa. Penipu itu. Jadi aku sudah komunikasi dengan umat Nasrani ya. Jadi umat Nasrani sudah banyak curhat sama aku. Mereka mau keluar semua dari kandangnya dan mereka mau buat komal dan mau diskusi sama umat Kristen. Nasrani nggak pernah ada kayak ini wataknya. Lembut-lembut ngomongnya semua. Nggak kenal Yesus. Ini Nasrani kayak gini. Bodat kau menipu kau. Nanti Lagi Nasrani keluar. Tengok. Nanti Kristen dia. Kristen ini mana Nasrani? Iya. Ngarang aja. Nipu aja kau. Bukan kayak bahasa Makanya kita orang-orang tadi Nasrani. pengen ngasih datanya, dalilnya. Kalau dia ngaku Nasrani, ya, maka di situ di dalam surat Al-Imran ayat 52 dan 53. Kalau ada orang yang ngaku saya Nasrani, kalau Nasrani posisi dia nggak Muslim, maka itu terbantahkan. Di mana dalilnya? Di ayat surat Al-Imran ayat 52 dan 3. Kata Allah apa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa ashhadu bi anna muslimun Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faaktubna ma'asyahidin.
Jadi di sini maka tak kala Isa mengetahui keinginan mereka Bani Israel, berkata dia, siapakah yang akan menolongku ya untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin menjawab, kami penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Dulu Bukhara termasuk para pendeta-pendeta itu, dia udah mempersiapkan dirinya. Cuman kan udah pada tua pendeta-pendeta dulu itu. Karena kondisi yang sudah pada sepuh, andaikan Khadijah suamimu, aku nih posisi pada saat nanti dia terusir, maka akulah yang akan menolongnya Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad pada saat itu belum posisi di kondisi dia menjadi Nabi dan Rasul. Tanda-tanda sudah ada, ayat-ayat turunnya belum begitu banyak, baru posisi turunnya surat Iqra. Nah, bahkan sampai Nabi Muhammad diceritakan zammiluni lalu diceritakan kepada, nah itu orang-orang Nasrani itu dia akan mengimani Nabi setelah Nabi Isa gitu loh. Cuman posisinya nggak keburu karena umurnya keburu meninggal. Tiba-tiba sekarang di 2024 ada orang ngaku Nasrani tapi nggak beriman sama Nabi Muhammad, ngadi-ngadi. Dia itu Ustaz Hanafi, dia tadi itu mulutnya mengatakan Nasrani tapi keimanannya Kristen. Oh, tidak bisa seperti itu. Itu Kalau namanya Nasrani Iya, itu namanya ular beludak. Oh iya ya. Aku parkur dulu, aku izin masalah maghrib. Lanjut. Siap. Siap. Stand by. Yang saya tahu Nasrani itu pengikut Yesus. Ketika ada perkataan Yesus tentang roh kebenaran yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, langsunglah engkau mengikuti Nabi Muhammad. Ketika pada saat itu Anda menyatakan pengikut Muhammad, Anda harus masuk Islam. Ya, itu poinnya sebenarnya sih, sesimpel itu gitu. Tapi dia menyangkal bahwa Islam itu tidak perlu dimasuk agama Islam, tapi saya cukup untuk menyatakan bahwa Tuhan itu esa. Lah, ketika Anda menyatakan Tuhan itu hanya esa, tetapi kau tidak beriman tentang apa perkataan-perkataan nabinya, utusannya, Anda juga tidak dibenarkan sebagai umatnya yang esa atau pengikut yang esa. Sebab Anda harus mengikuti semua apa yang perintah. Itu yang termasuk yang dikatakan tadi orang mukmin, taat gitu. Lanjut Bang. Jadi gini Dinda Jimen, orang-orang yang di zamannya Rasulullah yang dikatakan ahli kitab itu mereka beriman kepada Rasulullah. Dia Nasrani. Salah satunya itu Pendeta Buhaira. Dia ahli kitab. Dia tahu di mana di dalam kitabnya itu ada tentang nubuatan akan datang nabi. Gitu kan? Nah, nanti Ustaz Hanafi yang ceritakan itu. Gitu karena